selanjutnya, keberlanjutan sistem pembiayaan haji di Indonesia kini memasuki babak baru yang strategis seiring dengan dinamika biaya operasional di Tanah Suci serta komitmen untuk memperpendek masa tunggu, muncul momentum kuat untuk melakukan penyempurnaan terhadap Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan haji. Langkah ini dinilai krusial untuk memperkokoh ketahanan dana investasi umat sekaligus memastikan pemenuhan hak dan aspek keadilan bagi jutaan jemaah yang berada dalam daftar tunggu. Fase puncak ibadah haji 1447 Hijriah atau tahun 2026 di Tanah Suci telah berjalan dengan hikmat dan sukses. Memasuki awal bulan Juni 2026, gelombang pertama pemulangan jemaah haji asal Indonesia ke tanah air mulai berlangsung secara bertahap. Di tengah suasana penuh rasa syukur ini, momentum pemulangan juga menjadi pemantik penting bagi penguatan tata kelola perhajian domestik. Dewan Perwakilan Rakyat bersama pemerintah saat ini tengah bersinergi mengakselerasikan pembahasan rancangan undang-undang pengelolaan keuangan haji. Regulasi baru ini diproyeksikan mampu mengoptimalkan nilai manfaat dana umat secara berkelanjutan. Seiring berjalannya fase kepulangan jemaah, fokus perhatian kini diarahkan pada penguatan skema pembiayaan haji di masa depan. Melalui RUU ini, pemerintah dan stakeholders terkait berupaya melakukan reformasi regulasi agar sistem keuangan haji nasional semakin adaptif dan tangguh dalam menghadapi dinamika ekonomi global. Langkah penataan struktur keuangan ini dirancang untuk menjaga keseimbangan jangka panjang sehingga nilai manfaat dapat dirasakan secara adil baik oleh jemaah yang berangkat maupun yang masih berada dalam antrean. Badan Pengelola Keuangan Haji BPKH terus mengawal proses revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 ini. Kepala Badan Pelaksana BPKH Fadlul Imansyah menyatakan proses pembahasan berjalan konstruktif. Terdapat sejumlah poin strategis yang diusulkan, di antaranya penguatan fleksibilitas investasi, penyesuaian asas pengelolaan, serta simplifikasi skema pembayaran untuk meningkatkan efektivitas institusi. Yang pasti penguatan secara kelembagaan, penguatan secara fleksibilitas untuk melakukan investasi, dan penguatan infrastruktur hukum dalam melakukan investasi. 3 hal itu yang paling penting, yang kemudian outputnya adalah nilai manfaatnya lebih optimal bagi jemaah haji kita. Sehingga kita berharap supaya jemaah haji itu di ujung nanti pada saat setelah selesai mereka menunggu waiting listnya itu sebisa mungkin tidak perlu menambah ada setoran lunas pada saat jatuh tempo keberangkatan haji. Ini hanya investasi di awal begitu ya Pak ya? Betul, setoran awal saja. Ya memang ada beberapa hal yang masih harus didiskusikan, ya. Ada yang harus disepakati. Dan itu menurut saya sih dinamika yang biasa di dalam setiap perubahan undang-undang. Kami sih pada prinsipnya menunggu kira-kira keputusan dan kesepakatan antara pemerintah dengan DPR seperti apa, itu harusnya menjadi hal yang paling utama dan output yang terbaik bagi kita semua. BPKH menegaskan komitmennya untuk mengawal transformasi tata kelola dana haji agar lebih fleksibel, adaptif, dan akuntabel. Langkah pembaruan regulasi ini dinilai sangat tepat waktu mengingat undang-undang yang berjalan saat ini telah memasuki usia 1 dekade dan memerlukan penyelarasan dengan transisi kelembagaan perhajian di tingkat nasional. Senada dengan hal tersebut, Komisi 8 DPR RI memberikan dukungan penuh terhadap revisi undang-undang ini demi mewujudkan transparansi dan profesionalisme yang lebih tinggi. Anggota Komisi 8 DPR RI Hasan Basri Agus menekankan urgensi revisi ini mengarah pada perbaikan sistem manajemen dan memastikan seluruh instrumen investasi BPKH senantiasa selaras dengan prinsip syariah sekaligus memitigasi resiko tata kelola. Selain itu, aspek keadilan dalam distribusi kuota haji yang menghormati jemaah antrean panjang turut menjadi perhatian legislatif. Apa persoalan-persoalan yang ditemui oleh mereka, sehingga harapan yang diharapkan oleh Komisi 8 terhadap peningkatan nilai manfaat ini diharapkan ke depan akan semakin meningkat. Ternyata itu kan belum
bisa sebagaimana yang diharapkan. Nah, itu yang kita harapkan nanti ke depan. Selama ini berdasarkan keterwakilan umat muslim per provinsi, maka akan ketemu daftar tunggu yang berbeda-beda. Ada yang cukup lama, ada yang masih di bawah 15 tahun. Tapi secara proporsi dibagikan, kalau 5.400.000 dibagi 221.000 atau 203.000, sebagaimana peruntukannya oleh undang-undang, ternyata daftar tunggunya 26 tahun rata-rata. Komisi 8 DPR RI mendukung penuh arah pengembangan ini, seraya menekankan pentingnya kajian mendalam dan sosialisasi yang komprehensif agar transisi regulasi berjalan mulus. Dari kacamata pengamat perhajian, Hasibullah Satrawi menyampaikan terdapat 3 pilar krusial yang diusung dalam revisi ini. Pertama, perluasan instrumen investasi syariah, termasuk ekspansi ke ekosistem haji di Arab Saudi seperti sektor akomodasi dan transportasi. Kedua, penegakan keadilan nilai manfaat demi melindungi hak jemaah tunggu sesuai dengan prinsip kemaslahatan. Ketiga adalah fokus pada penguatan kelembagaan dan mitigasi resiko. Dengan payung hukum yang lebih kuat, BPKH diproyeksikan dapat bergerak lebih lincah sebagai lembaga finansial syariah berkelas dunia yang mampu menjaga ketahanan fiskal haji dari inflasi global. Saya yakin itu bisa kalau kita lihat dari tata kelola yang lebih baik, karena yang saya baca di websitenya BPKH itu kan uangnya tidak sedikit ya, 180 triliun sekian yang dikumpulkan daripada dananya jamaah haji yang di pendaftaran awal sejauh yang saya ikutin ya gitu. Nah, ini kan sekali lagi kalau dikelola dengan baik maka bisa memberikan manfaat yang juga lebih besar kepada jamaah, sehingga satu, minimalnya biaya yang harus dilunasi oleh jamaah mungkin tidak terlalu besar, dari tahun ke tahun bisa semakin turun karena adanya tadi nilai manfaat yang bisa dirasakan oleh jamaah. Dan yang kedua, bisa berdampak kepada katakanlah layanan perhotelan yang lebih bagus, dari jumlah keuangan yang ada bisa dapat hotel yang lebih bagus. Dan yang ketiga tentu saja berkaitan dengan makanan, catering, yang itu menjadi kebutuhan yang lebih besar gitu. Itu yang pertama tentang urgensi menurut saya. Dan yang kedua, dalam rangka itu mungkin menjadi penting bagaimana pengelolaan daripada keuangan haji ini bisa lebih transparan. Melalui momentum revisi undang-undang ini, BPKH memantapkan komitmennya untuk tidak sekedar bertindak sebagai pengelola dana, namun juga bertransformasi menjadi pilar utama penopang ekosistem haji nasional yang sehat, akuntabel, dan terpercaya.